Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Radin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan kuis ke-15 yaitu P3K Guru SD tahun 2021. Bagi Anda yang baru mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update informasi maupun soal-soal P3K Guru SD yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Sebelumnya, bagi yang ingin bergabung di grup Telegram, link grupnya ada di deskripsi video ini. Soal yang pertama, bagian telinga yang digunakan untuk mengatur udara adalah yaitu yang B, saluran Eustachius. Nah, fungsi saluran Eustachius adalah untuk menyamakan tekanan di dalam dan di luar telinga, serta mengeluarkan cairan dari telinga bagian tengah yang terletak di belakang gendang telinga. Jadi, bagian telinga yang digunakan untuk mengatur udara itu adalah saluran Eustachius. Sedangkan rongga telinga itu dilapisi dengan rambut dan kelenjar yang mengeluarkan lilin untuk merekatkan kotoran hingga mencegah masuknya air maupun benda asing lebih dalam. Sedangkan fungsi daun telinga adalah untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga luar. Gendang telinga yang menjadi batas antara telinga luar dan telinga dalam berfungsi menerima getaran suara dari luar yang tersalur melalui rongga telinga. Sedangkan 3 tulang kecil, yakni tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi di dalam telinga tengah memiliki fungsi mentransfer getaran suara dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Jadi itu. Soal nomor 2. Di bawah ini simbol Pancasila yang melambangkan generasi penerus yang turun-temurun adalah yaitu yang B, rantai. Mungkin soalnya yang keluar itu tidak sesulit ini, hanya bunyi Pancasila sila pertama, kedua, ketiga, 4, dan 5. Tapi ini di pembahasannya juga saya lengkapi. Jawabannya adalah yang B, rantai untuk simbol gambar bintang. Simbol gambar bintang berwarna kuning yang bersudut 5 dengan latar belakang warna hitam terletak di bagian tengah perisai dijadikan sebagai dasar ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini mengandung maksud bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Simbol gambar bintang dijadikan sebagai lambang sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Simbol gambar rantai dengan latar belakang warna merah dijadikan sebagai dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol gambar rantai ini dijadikan sebagai lambang sila kedua dari Pancasila. Jadi lambang kedua simbolnya adalah rantai. Rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus ini melambangkan generasi penerus yang turun-temurun. Sedangkan simbol sila ketiga yaitu gambar pohon beringin. Simbol ini terletak di bagian atas sebelah kiri gambar bintang, dijadikan sebagai dasar persatuan Indonesia. Simbol gambar pohon beringin ini dijadikan sebagai lambang untuk sila ketiga Pancasila. Pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Yang keempat, simbol gambar kepala banteng. Simbol gambar kepala banteng terletak di sebelah atas gambar bintang. Gambar kepala banteng dijadikan sebagai dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng diartikan sebagai tenaga rakyat yang dijadikan sebagai lambang sila keempat Pancasila. Yang kelima yaitu simbol gambar padi dan kapas. Simbol gambar padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Simbol gambar padi dan kapas dijadikan sebagai dasar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol gambar padi dan kapas ini terletak di sebelah kanan bawah dari gambar bintang dan dijadikan sebagai lambang sila kelima Pancasila. Jadi penjelasannya seperti itu, yaitu yang pertama yaitu bintang, kedua adalah rantai, ketiga adalah pohon beringin, keempat adalah kepala banteng, dan yang terakhir adalah padi dan kapas. Soal nomor 3 tahun 2020 Indonesia mendapatkan penghargaan budaya dari UNESCO yaitu yang D, pantun atau puisi. Tradisi pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tanggal 17 Desember 2020. Penetapan itu berlangsung pada sidang UNESCO sesi ke-15 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage di kantor pusat UNESCO di Paris, Prancis. Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmal Farid mengatakan momentum ini adalah langkah awal untuk melestarikan tradisi pantun. Jadi
Pada tahun 2020 itu UNESCO telah memberi penghargaan budaya tak benda yaitu berupa pantun atau puisi. Nomor 4, perhatikan pernyataan di bawah ini. Sikat gigi bagian depan, seluruh geraham, sikat permukaan mengunyah, bersihkan sela gigi dengan benang gigi, sikat area lidah dan sisi dalam pipi. Langkah-langkah menggosok gigi yang benar adalah 2, 1, 3, 5, 4. Mungkin soalnya tidak sama persis dengan di soal yang beredar, tapi ini hanya sebagai gambaran, jadi jangan dijadikan sebagai ini pasti keluar, jangan, karena kita juga hanya menerka-nerka, tapi bisa untuk digunakan untuk belajar. Yaitu yang pertama yaitu seluruh geraham, kedua sikat gigi bagian depan, yang ketiga adalah sikat permukaan mengunyah, yang keempat adalah sikat area lidah dan sisi dalam pipi, dan yang terakhir adalah bersihkan sela gigi dengan benang gigi. Ini pembahasannya, jadi awali dari seluruh geraham, sikat gigi bagian depan, yang ketiga sikat permukaan mengunyah, yang keempat sikat area lidah dan sisi dalam pipi, yang kelima bersihkan sela gigi dengan benang gigi. Soal nomor 5, cara pengerjaan 45 bagi 15 dikurangi 1 kali 2 adalah, yaitu yang B. 45 bagi 15-nya ini dikerjakan dulu, kemudian 1 kali 2-nya juga dikerjakan, dan terakhir adalah pengurangan. Nah, yang perlu diperhatikan saat kita mengerjakan operasi hitung bilangan campuran sebagai berikut. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah sama kuat. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Operasi perkalian dan pembagian lebih kuat dibandingkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini pengurangannya dihitung terakhir karena pembagian sama perkalian ini sama kuat, maka yang terletak di depan yang didulukan, berarti 45 bagi 15 kemudian 1 kali 2. Artinya jika dalam soal operasi hitung campuran, maka yang perlu kita perhatikan adalah urutan pengerjaannya. Kerjakan terlebih dahulu operasi yang ada dalam tanda kurung, kemudian perkalian dan pembagian, dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Soal nomor 6, di bawah ini yang bukan merupakan kerjasama ASEAN adalah yaitu E. Kerjasama di bidang pertahanan. Jadi ada 4 ini, kerjasama ASEAN di bidang sosial. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan. Kerjasama di bidang ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Yang ketiga, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Dan yang terakhir, kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu berbagai kerjasama diwujudkan untuk terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkesinambungan di negara-negara ASEAN. Soal nomor 7, 3 hewan yang mengalami metamorfosis serupa dengan capung adalah, yaitu yang C. Belalang, kecoa, jangkrik. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu proses perubahan di mana hewan induknya berbeda jauh dengan anaknya. Contohnya, hewan mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, katak, kumbang, semut, lebah, lalat. Ini untuk urutannya. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna, yaitu proses perubahan bentuk anaknya menyerupai induknya. Biasanya fasenya hanya 3, yaitu telur, nimfa, dan imago. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu jangkrik, capung, kecoa, belalang. Jadi yang sesuai dengan capung yaitu yang tidak sempurna yaitu jangkrik, kecoa, dan belalang. Nomor 8, urutan metamorfosis dari lalat adalah yaitu yang B. Telur, larva, pupa, lalat. Pembahasannya ini gambarnya. Jadi yang pertama adalah telur dulu, kemudian larva, kemudian pupa atau kepompong, dan yang terakhir adalah imago atau lalat dewasa. Soal nomor 9, sinonim dari pelayan restoran adalah yaitu yang D. Pramusaji. Pramusaji itu adalah pelayan restoran, pramuwisma pembantu rumahan, pramuniaga pelayan toko, pramuwisata ini tour guide atau pemandu tour atau pemandu wisata, pramusiwi adalah babysitter. Soal terakhir nomor 10,
Gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak disebut, yaitu yang D, disgrafia. Disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Sedangkan diskalkulia adalah kesulitan belajar dalam memahami matematika, termasuk tentang simbol-simbol matematika. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Dispraksia adalah gangguan yang terjadi pada koordinasi motorik anak. Sedangkan yang terakhir, disfasia adalah gangguan perkembangan bahasa yang tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak seharusnya. Cukup sekian penjelasan kuis P3K Guru SD ke-15. Nantikan kuis berikutnya, tetap ada di channel ini, jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.